Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Jadi hari ini Apa ini, kita Pak? masuk ke pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 apa aja yang kita pelajari pertemuan ke-10? Sebentar, saya akan share screen. Nah, dan semuanya akan saya share. Oke. Kita ke RPS dulu ya. Nah, ini ke RPS ya. Di hari ini pertemuan ke-10. Jadi pertemuan ke-10 itu apa? Pertemuan ke-10 itu tentang mahasiswa mampu mengungkapkan ekspresi asking and giving direction dan menggunakan preposition dalam kalimat. Apa yang ingin kita capai yaitu ketepatan dalam mengungkapkan ekspresinya dan ketepatan dalam menggunakan preposition. Jadi ada tugas kelompok, ada membuat conversation, membuat video. Itu lebih kurang kita di sini 60 menit ya. Nah, di sini kita menggunakan Google Classroom, Google Meet maupun YouTube. Nah, jadi setelah ini, nah ini akan kita bahas. Saya stop share dulu. Nah, lalu saya akan share ke materinya. Nah, saya akan share ke materinya. Oke, apakah sudah kelihatan materinya? Sudah, Chef. Nah, sudah ya. Tadi sempat kita ada mengalami gangguan, akhirnya kita coba lagi. Ini sudah ada asking and giving direction ya. Capaian akhirnya tadi sudah saya sampaikan. Ada dua, mampu mengungkapkan ekspresi asking and giving direction, lalu menggunakan preposition yang tepat dalam sebuah kalimat. Nah, ini sekarang bermasalah lagi sepertinya. Ya. Oke, sebentar. Nah, ya kita begini saja, sepertinya lebih enak ya. Lalu ada asking and giving direction. Nah, selama ini kita tahunya menunjukkan arah kepada seseorang itu biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di mana tempat kita tinggal. Ya, kalau di Pekanbaru itu bahasa Minang biasanya ya. Dumai bahasa Melayu kemungkinan. Bagaimana caranya? Nah, ini ada slide ketiganya itu adalah where do you want to go? Mau kemana kita? Apakah kita mau ke restoran, ke bank, atau ke toko buku? Nah, ini ada contoh nih. Kalau di depan itu in front of. Nah, kalau di depan ya. Kalau di belakang itu behind. Lalu kalau di atas berarti itu on. Kalau di dalam itu in. Ya. Jadi jangan sampai salah ya. In front of, on sama in itu juga kadang sampai ada beberapa orang salah. Nah, kalau di samping ini yang berdekatan ya. Di samping tadi itu beside. Nah, kucing di sebelah anjing itu beside. Lalu between, di antara, ini ada gambar orang atau kotak di kiri dan kanannya, berarti orang itu berada di antara kedua kotak. Nah, jadi di antara itu bahasa Inggrisnya between. Nah, lalu di sini ada jalan, ada dua burung itu. Itu opposite atau opposite ya. Nah, lalu ada above. Above itu di atas, below itu di bawah. Nah, next to. Kalau tadi beside di samping sangat dekat ya. Next to ini agak jauh sedikit lah. Next to katanya, itu di sebelah juga. Lalu across from. Nah, across from itu dia melewati ya. Melewati. Lalu ada near, ini gambar yang dekat ini near. Gambar yang jauh itu far. Burungnya jauh kan kelihatannya kecil. Jadi itu jauh. Nah, ini kalau mau melihat rumah di seberang. Jadi melihat rumah di seberang itu bagaimana sih bahasa Inggrisnya? Across the street. Where is the yellow house? The yellow house is across the street. Kalau kita di seberang rumah tersebut. Kalau kita di ujung jalan rumah tersebut, kita bisa mengatakannya down the road. Ya. Tapi kalau rumah itu ada di persimpangan, kita bisa menyebutnya di around the corner. Nah, lalu ada on the left, ada on the right. Nah, on the left dan on the right. Nah, ini tadi bisa salah ya kalau kita menggunakan Google Map. Nah, Google Map terkadang mengatakan your destination will be on the left. Ternyata destinasi kita itu ada di kanan, bukan di kiri. Nah, itu pernah kejadian sama saya ketika saya mencari alamat MS Glow, toko MS Glow. Katanya di kiri, ternyata
di kanan. Nah, jadi hampir tidak bertemu ya saya dengan MS Glow tersebut. Nah, lalu ini rumah itu berada di mana? Nah, jadi jawabannya adalah next to the bank. Kan? Nah, lalu di sini ada, nah, tadi kalau rumahnya itu ada bank, ada toko buku di kiri dan kanannya. Berarti rumah itu berada di antara bank dan toko buku. Bahasa Inggrisnya apa? Between the bank and the bookstore. Lalu ini ada direction-nya. Jadi kalau kita bertanya, kalau ada orang bertanya, kita memberikan arahan itu kemana? Go straight itu jalan lurus. Atau go ahead itu jalan lurus juga. Turn left, turn right. Ya, belok kiri, belok kanan. Go over. Go over itu berarti di atas jembatan. Go under itu berarti di bawah jembatan. Nah, ini dia contoh kata-katanya ya. Ada giving direction itu ada turn left, ada turn right, go straight atau go ahead. Kalau melewati go past, atau kalau kita mau nyebrang cross, lalu kalau kita mengatakan ada di sudut persimpangan, at the corner, lalu ada di sebelah itu next to atau beside, di seberang ada opposite atau opposite, di antara itu ada between. Nah, ini contohnya nih. Contohnya itu ada how do I get to the KFC restaurant? Where is the coffee shop? And can you tell me where in the mart is? Nah, jadi itu kayaknya kurang sopan kalau kita tiba-tiba bertanya orang kepada seseorang, itu langsung bertanya, di mana KFC? Kan nggak mungkin. Pasti kita permisi, bolehkah saya tahu di mana KFC? Nah, bagaimana tambahannya ini? Ada tambahannya ya, untuk lebih sopan. Ada excuse me, ada pardon me, atau ada I beg your pardon, atau sorry to trouble you. Contohnya, excuse me, how do I get to the KFC restaurant? Kalau lebih sopannya, excuse me, how do I get to the KFC restaurant, please? Pakai please belakangnya. Atau pardon me, where is the coffee shop? I beg your pardon, can you tell me where in the mart is? Atau sorry to trouble you, but where is the coffee shop? Nah, ini tambahan-tambahan di depan ini membuat kita lebih sopan ketika kita bertanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, terkadang gini nih, permisi Pak, mohon maaf mau bertanya. Nah, biasa kita gitu panjang ya, permisi Pak, mohon maaf, saya mau bertanya. Nah, kalau bahasa Inggris enggak, simple, excuse me, permisi, langsung. Kalau mau agak ribetnya sih kita tambah please di belakangnya, atau pardon me. Nah, itu kalau kita asking ya. Bagaimana kita menjawabnya? Pada saat ditanya tadi, ada excuse me, how do I get to the KFC restaurant? Ya kan? Lalu pardon me. Nah, ya kan? Jadi jawabannya bagaimana? Ada sure, ada of course, atau yes, why not? Ya kan? Nah, di sini ada latihan ya. Sebentar, ini ada latihan. Kita mulai slideshow sedikit ya. Current slide. Ini giving direction ya, ini ada latihannya. Nah, oke, kita ke nomor 1 ya. Number 1 ya, kita coba tadi sudah diperhatikan ya beberapa tadi yang kita bahas. Kita coba ke nomor 1 dulu ya, number 1. Itu the car is blah 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 the house. Kita coba ke Luffy, nomor 1 Luffy. Nomor 1, Sir. Ya, silakan nomor 1. The car is in front of the house. The car is in front of the house. Kenapa begitu? Karena berarti mobil itu berada di depan rumah. Oke, great. Ya, berarti tadi ini Luffy memperhatikan ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih. Nomor 2 kita ke Putri. Coba Putri nomor 2. Number 2. The dog is next to the house, sir. Nomor 2 itu the dog is next to the house. Oke, Putri. Wah, Putri juga memperhatikan tadi ya, kalau di samping itu ada 2 padahal ya. Tapi Putri menjawabnya next to. Bagus. Next kita ke number 3. Number 3 kita ke Nala. The house is between the tree and the dog. The house is between the tree and the dog. Ya, tadi kalau contoh yang pertama tadi itu house-nya itu di antara bank dan toko buku. Nah, sekarang house-nya itu di antara anjing dan
Pohon. Oke, nomor 4, Agung. Agung belum masuk ya? Sepertinya ya. Oke, kita kalau belum masuk, ini siapa lagi ya yang sudah masuk? Coba saya lihat. Partisipannya siapa sudah masuk? Desri ya, nomor 4 Desri. Desri tambah, nomor 4, silakan. Number 4. The dog is below in the sun. The sun, oke. Dog is below the sun. Bisa juga dia under ya, tapi below ya. Next, nah terpencet itu jadi nomor 5. Nomor 5 kita ke Hairunisa. Coba Hairunisa nomor 5. The house is behind the car. The house is behind the car. Oke. Next, nomor 6. Nomor 6 Amelisa. Coba Amelisa. Number 6. The sun is above the dog. The sun is above the dog. Oke, great. Nah, ini semua memperhatikan ya. Berarti tadi penjelasan yang saya sampaikan bahwa di bawah, di atas itu ada above, ada below ya. Nah, next. Nah, ini activity kedua ini ya, fill in the preposition ya. Ini ada on, turn right ya. Nah, ini nanti akan saya share sama kalian agar bisa mengerjakan sebagai tugas tambahan ya. Tugas tambahannya. Lalu ini ada vocabulary-nya, itu ada direction, conversation, lost foreigner, landmark, map, and location. Nah, ini dia bagaimana cara asking and giving direction. Nah, ini ada contoh-contohnya. Bagaimana bertanya dan bagaimana menjawab. Jadi yang lebih sopan itu kita menggunakan excuse me, I'm new here, can you speak English? Nah, dari asking and giving direction tadi ada vocabulary-nya, kita buatlah sebuah dialog. Nah, inilah contoh dialognya antara kita sebagai orang Indonesia dan 2 orang bule ya. Bule kita nyebutnya itu foreigner. Nah, saya akan membacakannya supaya kalian lebih mudah mengingat bagaimana cara pengucapan kata yang ada di conversation ini. Jadi nanti pada saat kalian presentasi, kalian sudah tahu bagaimana cara mengucapkannya yang benar. Saya akan berikan contoh dulu. Oke, kita mulai ya. Saya mulai. Excuse me, we are a bit lost. Can you speak English? Yes, but just a little. Can you speak slowly? Okay. Do you know if there is a hospital around here? Yes. Go straight along the road and turn right. There you will see the hospital. Is it far from here? No, it's just a few minutes. Is there any landmark? Yes. The hospital is outside Alfamart. Thanks a lot, katanya kan. Lalu jawabnya, you're welcome. Nah, jadi di sini ada bagaimana dia bertanya, do you know if there is a hospital around here? Lalu jawabnya memberikan arahan. Go straight along the road and then turn right. Nah, itu tadi ada asking and giving-nya. Itu contoh conversation-nya. Nah, ini nanti saya minta dibagi grup ya. Setiap grup itu terdiri dari 3 orang. Jadi kita akan membuat asking and giving direction seperti contoh conversation yang tadi ini. Bisa jadi nanti 3 orang ini bertanya tentang di mana letak Dumai City Mall ya, atau di mana letak Setia Lancang Kuning. Nah, nanti kalian jelaskan menggunakan how to asking and giving direction. Lalu ini ada individual assignment. Nah, tadi contoh-contoh di awal itu saya buat rumah itu berada di mana? Berada di seberang atau berada di antara bank dan toko buku. Jadi kalian buat kota, kalian buat peta sebuah kota, kalian buat nama kotanya, kalian buat ada hospital, ada bank, toko buku, ada rumah ya. Lalu nanti kalian akan menjelaskannya di depan kelas minimal itu 5 kalimat ya, bukan di depan kelas. Berarti kita menggunakan Zoom, berarti nanti akan dijelaskan melalui Zoom ya. Nah, jadi itu ya
apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada pertanyaan tentang asking and giving direction. Do you have a questions? No, sir. Sir, Ya. Ada pertanyaan? Luffy mau nanya, sir. Ya, silakan Luffy ya. Tentang percakapannya itu bebas, sir. Ya, percakapannya bebas, bisa saja nanti Luffy misalnya tugasnya itu ya, tentang percakapannya itu bisa saja Luffy misalnya bertemu, ini bertiga ya, Luffy, Putri, sama si Agung misalnya ya, bikin percakapan bertiga. Misalnya Luffy sama Agung nih orang Dumai, lalu Putri ini orang Pekanbaru gitu kan, datang ke Dumai, pengen menuju ke Dumai City Mall ya kan, tapi Putri nggak tahu nih, Putri nanya sama Agung dan Luffy karena dia nggak sengaja bertemu sama Luffy dan Agung di jalan, jadi dia bertanya sama Luffy dan Agung, bebas mau tentang apa saja, yang jelas menunjukkan arah dan bertanya arah. Terima kasih, sir. Ya, ada lagi pertanyaan dari yang lain? No, sir. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan ini, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti tugasnya kita akan presentasi dalam waktu sekitar 30 menit lagi akan kita mulai lagi. Kita keluar dulu di Zoom, nanti 30 menit lagi kita masuk lagi untuk presentasi ya. Presentasi, jadi saya berikan kalian waktu untuk membuat dialog, diskusi sama temannya, untuk presentasi ke depan nanti di 30 menit lagi ya. Saya tutup dulu yang ini ya. Saya tutup untuk kalian untuk mempersiapkan diri mengerjakan latihan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good evening everyone. Thank you ya. Jadi so prepare yourself for your presentation later. Ya, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.